Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali di minggu kedua, Ustaz ya. Sesuai rencana, insya Allah kita akan kaji kitab Siyasah al-Iqtisadiyah al-Muslah atau politik ekonomi yang agung sebagai bagian dari kepedulian kita kepada umat ya, khususnya kepada umat Islam. Seperti yang kita sampaikan di minggu yang lalu atau di pertemuan yang pertama, bahwa kitab ini menarik gitu ya. Karena di antara berbagai macam topik pembahasan, ekonomi itu seringkali menonjol untuk kita diskusikan. Dan banyak sekali problem-problem yang ada itu sangat terkait dengan problem ekonomi. Ya. Seperti yang terjadi di Indonesia atau mungkin yang terjadi di saudara-saudara kita di luar negeri, itu juga banyak berkisar terhadap masalah-masalah ekonomi. Jadi kalau kita bicara tentang politik, bicara tentang pendidikan katakan, atau mungkin turunan-turunan dari problem ekonomi yang ada, apakah itu masalah tanah, ya, masalah sumber daya alam, ya, dan sebagainya, itu senantiasa terkait dengan pembahasan kita, yakni politik ekonomi. Seperti yang kita sampaikan dulu bahwa politik ekonomi ini pada dasarnya kita akan mengkaji sistem ekonomi yang mana yang paling unggul, ya, yang unggul, yang bisa kita harapkan untuk memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Ya, kalau kita perbincangkan sistem ekonomi itu ada 3, maka kita akan diantarkan untuk memilih dari 3 pilihan ini. Apakah sistem ekonomi kapitalis, ataukah sistem ekonomi sosialis, ataukah sistem ekonomi Islam. Ustaz, saya share screen ya. Sebagai sebentar. Ya. Bapak Ibu sudah terlihat ya, insya Allah ya. Jadi kita lanjutkan pembahasan minggu atau pembahasan yang pertama. Kita dulu membahas topik-topik yang bersifat umum. Ya, sekarang kita coba bahas sebagaimana urutan di dalam kitab ini. Ya, sebagaimana disampaikan, karena ini adalah kajian telah kitab. Ya, kita akan merujuk apa yang disampaikan di dalam kitab ini. Tetapi mungkin berbeda dengan kajian-kajian biasanya. Kita barangkali tidak membahas secara nukil ya, atau membahas secara kata per kata di dalam kitab ini. Ya, mungkin untuk kata per katanya silakan, tadi kalau sudah disampaikan silakan beli bukunya ya. Kalau yang bisa bahasa Arab silakan dibaca bahasa Arabnya, Siyasah al-Muslah. Atau kalau yang mau terjemahannya dibaca, silakan terjemahannya. Nah, kajian ini karena waktunya yang singkat, kita akan coba bahas ya berdasarkan topik-topik yang ada. Topik pertama di dalam kitab ini itu membahas tentang bagaimana politik penjajahan itu berubah dari masa ke masa. Ya. Kita ketahui bahwa kalau disebut sebagai penjajahan, maka penjajahan ini pada dasarnya adalah metode ya, polikoh yang tidak pernah berubah sebenarnya di dalam sistem kapitalisme. Nanti kita akan tunjukkan kenapa kok sistem kapitalisme itu menggunakan sistem penjajahan. Dalam kitab ini, ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu objek bahasan kita adalah umat Islam ketika membahas tentang sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi yang lain. Nah, bagaimana untuk umat yang lain? Insya Allah, ya, ketika umat Islam ini akan mendapatkan kesejahteraan, insya Allah umat Islam ini tidak akan sejahtera sendiri, pasti akan membawa kesejahteraan bagi yang lain. Ya, jadi titik pokok bahasan kita adalah bagaimana umat Islam saat ini kondisinya
dikaitkan dengan politik ekonomi yang berkembang di dunia ini. Nah, kita tahu dulu ya, sebelum munculnya sistem ekonomi kapitalis dan munculnya sistem ekonomi sosialis, kita mengetahui yakin bahwa umat Islam itu semenjak dipimpin oleh Rasulullah SAW hingga kekhilafan itu runtuh tahun 1924, kita yakin bahwa sistem yang berkembang yang diterapkan di dalam masyarakat Islam itu adalah sistem ekonomi Islam. Ya. Apa itu sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis kepada akidah Islam dan syariat Islam. Ya. Jadi ada dua dimensi di situ kalau kita bahas tentang sistem ekonomi. Ada dimensi akidah, ya, keimanan. Bagi seorang Muslim, ya, melakukan aktivitas ekonomi itu diarahkan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya. Kalau di dunia numpang saja, kan gitu kan? Barang siapa yang menghendaki akhirat, ya, maka dunia itu akan ikut, ya, ikut saja di situ. Ya. Makanya perintah Allah di dalam Quran surat Al-Qasas, ya, ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma taqallahu daral akhirah." Ya, ini perintah yang pertama, carilah kalian darul akhirah, ya, negeri akhirat. Ya. Ini perintah Allah ketika berada di dunia, kemudian mendapatkan karunia berupa nikmat, karunia berupa alam semesta, karunia berupa sumber daya yang ada, maka perintah Allah adalah wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Tapi Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kalian melupakan urusan dunia. Ya. Artinya apa? Artinya dunia boleh kita cari, jangan dilupakan. Ya. Allah menghendaki kita itu sejahtera. Allah menghendaki kita itu mendapatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tapi seperti ayat yang tadi, Allah ingatkan bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan di dunia, kita sejahtera ataukah kita miskin, kita itu terpenuhi kebutuhannya ataukah tidak, yang tidak boleh dilupakan itu adalah bagaimana semua itu mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat. Itulah sistem ekonomi Islam dalam dimensi dalam dimensi akidah, ya, dimensi akhirat. Tapi juga sistem ekonomi Islam itu punya dimensi dunia seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi. Wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kalian lupakan urusan dunia. Ya. Artinya Islam menghendaki setiap umat manusia itu sejahtera. Ya, makanya target atau tujuan ekonomi Islam itu adalah bagaimana mensejahterakan. Sejahtera. Di samping sejahtera juga harus adil. Ya. Artinya apa? Sejahtera itu penting, tapi kalau sejahtera itu tidak berkeadilan, nggak ada gunanya. Ya. Ada yang kaya, yang lain miskin, itu kan nggak adil. Ada yang kaya memeras yang lain, itu nggak adil. Ya. Atau jangan pula berkeadilan, tapi nggak sejahtera. Adil, tapi nggak sejahtera. Ya. Adil itu maksudnya apa? Ya miskin semua, itu kan adil kan? Rata gitu miskin semua, tapi nggak sejahtera. Nah, itu bukan yang dituntut oleh ekonomi Islam. Nah, kalau kita perhatikan dalam konteks sekarang ini, ya, kita tentu mengelus dada, ya. Kita boleh sebutlah, sering ada pertanyaan, ya. Kita itu sering membahas tentang sistem ekonomi Islam. Ustaz, tolong dong tunjukkan negara mana di dunia ini sekarang yang menerapkan sistem ekonomi Islam secara baik, yang bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan. Ya. Maka biasanya kita jawab dengan terpaksa dan mohon maaf. Kita akan katakan sekarang ini tidak ada lagi di dunia ini yang bisa merepresentasikan sistem ekonomi Islam. Kita mau sebut apa? Brunei Darussalam. Apakah Brunei Darussalam itu merepresentasikan ekonomi Islam? Tentu bukan. Ya. Kenapa? Kalaupun rakyat Brunei Darussalam itu kaya,
kekayaannya itu tidak sanggup membantu umat Islam yang lain di luar Brunei Darussalam. Ya, padahal kita tahu umat Islam itu ada di mana-mana. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ya kan? Itu kan luar biasa itu kesejahteraannya, tanda kutip. Tapi apakah kesejahteraan mereka itu bisa memberikan bantuan kepada umat Islam? Kita tentu wajib bertanya, ya. Kita ambil kasus sekarang ini ketika Palestina itu sedang digempur oleh Israel, dijajah oleh Israel, kita mungkin bertanya di mana letak kesejahteraan itu bisa membantu Palestina sehingga mereka bisa mandiri, merdeka tanpa adanya penjajahan. Ya. Ini tentu bukan seperti itu yang diharapkan oleh umat Islam. Ya. Islam mengharapkan umat Islam sejahtera tapi berkeadilan. Berkeadilan itu tidak hanya dalam lingkup negara tapi juga dalam lingkup seluruh dunia itu kesejahteraan. Nah, ini sistem ekonomi Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu muncullah sistem ekonomi kapitalis. Ya. Sistem ekonomi kapitalis ini dia memiliki jargon manis, yaitu apa? Pemenuhan kebutuhan. Bahwa umat manusia itu kalau mau sejahtera harus terpenuhi kebutuhannya. Ya. Tapi, ya, apa yang terjadi? Nah, sistem ekonomi kapitalis ini punya doktrin bahwa sumber daya itu langka. Scarcity. Ini doktrin utama nih, sistem ekonomi kapitalis. Mereka bilang kebutuhan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Ya. Jadi kalau ini doktrin utama di dalam sistem ekonomi kapitalis, maka doktrin ini melahirkan pula pemahaman bahwa kemiskinan itu pasti terjadi. Pasti negara tidak akan sanggup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Lalu bagaimana caranya agar terpenuhi kebutuhannya? Maka didoronglah produksi. Ya. Produksi ini maknanya macam-macam. Kalau dalam industri ya produksi itu maksudnya mengubah dari bahan baku menjadi jadi. Kalau dalam pertanian berarti bagaimana mengolah tanah menjadi produk-produk pertanian. Kalau dalam konteks perikanan misalnya atau kelautan ya bagaimana mengelola laut itu menjadi sumber pemenuhan kebutuhan manusia. Ada kelangkaan, ya, ada didorong untuk produksi. Ya. Kalau kemudian satu negara tidak sanggup untuk melakukan produksi karena keterbatasan sumber daya alam yang dimilikinya, apa kira-kira yang akan dilakukan? Maka yang akan dilakukan oleh negara-negara kapitalis itu penjajahan. Ini yang tadi saya maksud. Ya. Selama doktrin ini tidak berubah di dalam sistem ekonomi kapitalis, maka penjajahan itu selamanya akan menjadi sistem atau metode yang akan digunakan oleh sistem ekonomi kapitalis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya. Semoga ini bisa difahami gitu. Ya. Lalu ada namanya sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ini hampir kebalikan dengan sistem ekonomi kapitalis. Ya, mereka jargonnya adalah yang penting adil secara sosial. Ya. Kenapa? Karena prinsip mereka adalah dialektika materialisme. Jadi nggak usah difikirkan itu, kebutuhan-kebutuhan itu. Kenapa? Karena manusia itu kan pada dasarnya dari materi. Ya. Kalaupun manusia itu kemudian mati, balik lagi menjadi materi, itu dalam paham mereka adalah itu bagian dari dialektika aja. Itu siklus hidup seperti itu aja. Gitu. Balik. Ya. Sehingga titik pandang mereka adalah ketika ada ketidakadilan, ada satu pihak yang lebih kuat daripada pihak lain yang kemudian melakukan kezaliman kepada pihak tersebut, maka sistem ekonomi sosialis ini yang akan muncul untuk melawan itu. Makanya kita kenal kalau sistem ekonomi sosialis termasuk komunis, itu kan paling getol
bicara tentang kesetaraan, gitu ya, bicara tentang pertentangan kelas. Ya, kelas buruh itu harus melawan kelas majikan, ya, karena mereka anggap majikan itu memeras buruh, ya, buruh dipaksa kerja keras, lalu hasilnya sebagian besar dinikmati oleh kalangan majikan, ya, atau kapitalis. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Sebenarnya sistem ekonomi sosial dengan sistem ekonomi kapitalis itu mereka bentrok sendiri sebenarnya. Maka kita kenal ada perang dingin, ya, tahun 91 sampai 2000, maaf, 47 sampai 91-an, ya, ketika negara Soviet ini runtuh gitu. Ada, yes. Sistem ekonomi sosialis menganggap sosialis ini adalah antitesis. Kapitalisme dianggap rakus, dianggap melakukan penjajahan, dianggap mengeruk sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kepentingan mereka, maka sistem ekonomi sosialis ini biasanya akan melawan sistem ekonomi kapitalis. Nah, hanya bedanya karena sistem ekonomi sosialis ini pada dasarnya tidak sesuai dengan fitrah manusia, dan itu sudah dibuktikan dengan hancurnya Uni Soviet saat itu, maka kita akan mengenal negara-negara sosialis yang sekarang ini masih ada, itu biasanya berbentuk negara otoriter. Ya, Korea Utara kan otoriter, Yugoslavia otoriter. Kenapa? Karena kalau tidak otoriter, keadilan sosial ini tidak mungkin bisa diterapkan. Mereka ingin sama rata sama rasa. Apapun pekerjaannya, bagaimanapun kelasnya, bagaimana keterampilannya, ada perbedaan-perbedaan itu, mereka inginkan semuanya dibagi secara merata. Nah, tentu kalau ini dibiarkan, kan pasti ada orang yang nggak suka. Ya, bagaimana mungkin orang yang kerja keras diberikan hak yang sama dengan orang yang malas-malasan? Bagaimana mungkin yang gelarnya profesor diberikan gaji sama dengan yang lulusan SD? Kan nggak mungkin. Ya, karena ini tidak sesuai, maka untuk bisa menerapkan itu, maka negara harus bersikap otoriter, memaksakan sistem sosialis ini dalam kehidupan mereka. Jadi ini yang terjadi. Ya, nah, jadi kalau kita membahas, ya, kita batasi, ya, antara apa yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ya. Kita mengatakan umat Islam sekarang ini banyak yang tidak sejahtera, banyak negara-negara Islam yang kehidupannya jauh dari kesejahteraan, ya, banyak yang miskin dan sebagainya. Kalau ditanya kenapa bisa begitu, ya, kenapa bisa begitu? Maka orang-orang kapitalis mereka akan mengatakan umat Islam begitu karena mereka malas. Umat Islam begitu karena mereka tidak mau move on. Mereka inginnya menggunakan syariat. Syariat itu sudah ketinggalan zaman menurut mereka. Nah, tentu pandangan orang-orang kapitalis ini tidak bisa kita ikuti. Kenapa? Karena umat Islam itu adalah umat yang sangat produktif sebenarnya. Mereka suka bekerja, motivasinya tinggi, ya, malas mungkin ada, tapi tidak semua begitu, ya. Jadi kalau kita mau jujur dan kita tanyakan kepada diri kita, kenapa umat Islam kok kondisinya seperti itu? Kenapa Indonesia ini masih menjadi negara katanya berkembang, tapi mungkin masih terbelakang, jauh dibandingkan Malaysia aja masih jauh gitu, ya, umat Islam di Indonesia. Maka kita katakan sebabnya adalah ini penjajahan. Jadi tema terpenting di bagian awal yang akan kita bahas ini adalah bagaimana penjajahan itu terjadi, dan bagaimana penjajahan itu tadi sudah terjawab menjadi metode yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis. Jadi kita jangan terkesima ketika banyak negara-negara merdeka, ya. Lalu kita katakan, wah, ini sudah terlepas dari penjajahan. Ingat, ya, selama masih berhubungan dengan sistem ekonomi kapitalis dan kita berteman dengan mereka, maka kita harus, ya, meyakini penjajahan itu pasti terjadi. Kenapa? Karena sistem ekonomi kapitalis ketika berhubungan dengan sistem ekonomi yang lain, mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang lain kecuali
tindakan penjajahan. Karena ini adalah mekanisme mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan negara-negara yang diajak kerjasama dengan mereka. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan cara mengeksploitasi umat Islam atau negara-negara yang lain yang mungkin tidak banyak umat Islamnya di sana. Ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya pikir langsung aja, Ustaz ya. Kalau tidak kita lanjut, ini baru satu slide ya. Baik, sekarang kita lihat kalau dalam konteks tema penjajahan ekonomi. Ya. Saya potong saja, ya. Saya mulai dari Perang Dunia Pertama. Bagaimana apa yang terjadi pada sebelum Perang Dunia Pertama? Ya. Kalau kita bicara tentang sebelum Perang Dunia Pertama, maka pada dasarnya sistem ekonomi yang mendominasi dunia itu mengikuti sistem perpolitikan yang mendominasi dunia. Kita tahu sebelum Perang Dunia Pertama, negara yang mendominasi dunia itu adalah kekhilafahan. Ya, tentu kalau dekat-dekat Perang Dunia Pertama ini adalah Turki Utsmani tentu. Ya. Menjadi negara superpower, negara yang mengendalikan dunia. Kalau Bapak Ibu semua sempat menonton film Ertugrul, film Turki ya, film apa namanya Utsman ya, Kurulus Utsman, ya, bisa melihat di situ bagaimana mereka tumbuh menjadi negara besar yang negara-negara Eropa itu takut, harus memahami di abad ke sekitar 14 lah ya, ketika pertumbuhan Turki Utsmani. Kita tahu negara-negara Eropa ini adalah negara-negara yang saling berebut sendiri. Ya, saling perang sendiri, memperebutkan negara jajahan, gitu ya, negara koloni. Belanda melawan Inggris, Inggris melawan Portugis, Portugis melawan Perancis, gitu kan, yang mereka punya negara-negara sendiri. Ketika ada di Indonesia, kita tahu ya terjadi peperangan antara Belanda dengan Inggris, Belanda dengan Portugis, ya. Kalau Prancis sepertinya belum pernah ya Prancis menjajah Indonesia. Ya. Tiga itu. Ya. Dulu memang Inggris dianggap sebagai negara superpower, ya. Tapi itu terjadi ketika kekhilafahan itu mulai lemah. Ya. Ketika kekhilafahan itu sedang kuat-kuatnya, Inggris tidak punya kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Turki Utsmani saat itu. Ya. Nah, sebelum Perang Dunia Pertama kita ketahui banyak beberapa negeri-negeri Islam ya atau negeri-negeri yang dihuni oleh umat Islam itu yang banyak dikuasai menjadi koloni negara-negara Eropa. Ya, disitulah masa-masa penjajahan fisik yang kita ketahui. Indonesia kita mengalami ya penjajahan fisik di situ. Meskipun apa namanya banyak sekali juga perjuangan-perjuangan yang dilakukan untuk menghilangkan penjajahan itu. Lalu dunia mulai berubah ketika terjadi Perang Dunia Pertama. Ya. Tahun 1914 dan sampai 1918. Ya, di sini terjadi dan akhirnya Turki Utsmani juga terlibat dalam Perang Dunia ini. Ya. Apa akibat dari Perang Dunia Pertama ini? Akibatnya adalah konstelasi politik internasional itu mulai berubah perimbangannya. Sebelum ini Turki Utsmani itu menjadi negara yang besar, tidak ada yang berani melawan Turki Utsmani. Nah, sekarang setelah Perang Dunia Pertama sudah mulai itu, ya kekuatan antar negara-negara itu hampir berimbang. Biasanya di dunia ini, ketika kekuatan negara-negara itu sama, ya mirip-mirip, maka yang terjadi adalah perang dunia. Ya. Maka biasanya juga kalau ada satu negara superpower yang lain itu tidak sanggup untuk melawan dia, biasanya agak tidak terjadi peperangan di antara mereka, ya karena dikuasai oleh satu pihak saja. Nah, Perang Dunia Pertama selesai, apa yang terjadi? Perebutan daerah jajahan, kan gitu, ya.
Dan kemudian kita tahu ini adalah titik balik. Tahun 1924 adalah peristiwa besar yang ini kemudian menentukan bagaimana umat Islam setelah tahun 1924. Ya. Orang berpikir nasionalisme itu bagus. Ketika nasionalisme tumbuh, orang berpikir umat Islam ini bangkit melawan penjajahan. Ya. Kemudian dibarengi dengan runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani pada tahun ini. Tapi ternyata, Bapak Ibu sekalian, kalau ini kita runut, dampaknya luar biasa. Ya, tumbuhnya nasionalisme menyebabkan negara-negara Islam itu pecah, ya, menjadi puluhan negara-negara yang didirikan berdasarkan nasionalisme. Ya, ini kan terus ada ini kemerdekaan yang memisahkan diri, ya, mulai dari Turki, ya, kemudian menyatakan sebagai Republik Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk, ya kan, kemudian Mesir mencoba memerdekakan diri, negara-negara Arab, ya, termasuk negara-negara Afrika dan Indonesia. Ini tentu perubahan yang drastis, seperti yang dikatakan oleh Napoleon, ya. Maka ini adalah strategi mereka, strategi para imperialis, ya, para penjajah untuk menghancurkan kekuatan umat Islam. Mereka tahu kekuatan umat Islam itu pada saat umat Islam itu bersatu di bawah daulah khilafah. Ya. Nah, maka mereka rancang dengan runtuhnya daulah khilafah itu, maka mereka itu, negara-negara itu seperti umat Islam yang kehilangan induknya. Akhirnya apa? Ditumbuhkanlah semangat nasionalisme dan terbentuklah negara-negara kecil-kecil. Napoleon Bonaparte mengatakan kalau negara-negara itu sudah kecil-kecil, maka sangat mudah untuk menguasai mereka dengan strategi yang lain tentu. Tidak mungkin lagi dengan penjajahan fisik. Kenapa? Karena semangat nasionalisme itu kemudian mengobarkan semangat jihad, semangat penentangan kepada penjajahan yang dilakukan secara fisik. Ya. Kemudian terjadilah Perang Dunia Kedua. Ya. Ini juga sebagai akibat ketika banyak negara-negara yang merdeka, ya, selepas dari runtuhnya kekhilafahan, lalu negara-negara penjajah itu masih ingin untuk menguasai mereka secara fisik. Maka terjadilah Perang Dunia Kedua. Ya. Di tahun-tahun inilah banyak negara-negara yang merdeka, termasuk Indonesia. Kita tahu tahun 1945 itu merdeka. Apakah setelah merdeka ini selesai urusan penjajahan itu hilang? Ternyata tidak. Ya. Terjadi perang dingin. Ya. Kenapa terjadi perang dingin? Karena ada perebutan pengaruh antara kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme diwakili oleh negara Eropa Barat dan Amerika, atau yang dipimpin oleh Amerika, dan sosialisme itu adalah negara-negara sosialis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Ini juga perebutan pengaruh. Sosialisme ingin membebaskan penjajahan, tanda kutip, ya. Sementara kapitalisme itu menginginkan mereka dapat kembali mendapatkan manfaat dari negara-negara yang dulu ditinggalkannya karena merdeka. Ya. Oleh karena itu kita memahami akhirnya kapitalisme itu mencoba untuk membuat metode baru, ya, penjajahan itu. Prinsipnya sama, prinsipnya adalah mereka ingin mendapatkan sumber daya yang bisa digunakan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kalau dulu dilakukan secara fisik dengan cara koloni, daerahnya itu dianggap sebagai wilayah mereka, ya. Nah, sekarang berubah. Mereka berpikir tidak mungkin lagi untuk melakukan itu, ya. Maka dibuatlah sistem penjajahan model baru. Dan dunia berubah lagi ketika tahun 91 Uni Soviet runtuh, sosialismenya runtuh,
Dan akibatnya kapitalisme itu menjadi satu-satunya ideologi yang mendominasi dunia. Ya, kita bisa bayangkan kalau kita kaitkan cara kapitalisme itu adalah penjajahan, maka kita bisa menyimpulkan dominasi kapitalisme itu artinya adalah penjajahan di dunia semuanya dikuasai oleh kapitalisme dan tidak ada satupun kekuatan yang mampu melawan mereka. Dulu pada saat penjajahan fisik ada perlawanan fisik. Nah, sekarang ketika penjajahannya model baru, ya, penjajahan ekonomi model baru, pertanyaannya adalah bagaimana cara melawan penjajahan itu. Nah, itu yang terjadi sekarang. Sekarang kita coba, Bapak Ibu semua, kalau kita lihat ya, mekanisme yang dilakukan oleh asing ketika melakukan perubahan penjajahan apa? Pertama adalah mereka punya konsensus Washington, ya, punya propaganda, yakni ingin membantu negara-negara terbelakang bekas jajahan untuk mandiri, untuk tumbuh perekonomiannya. Ya, itu jargon mereka. Tapi sebenarnya di balik itu penjajahan masih menjadi cara pandang mereka, ya, ketika berhubungan dengan negara-negara di luar Eropa dan Amerika. Apa yang dilakukan? Mereka memberikan memberikan strategi, ya, kepada negara-negara yang baru merdeka, ya, yaitu apa? Menghapus subsidi, ya, harus ada perdagangan bebas, ya. Dengan iming-iming kalau perdagangan bebas maka kebutuhannya itu akan terpenuhi. Negara-negara yang dia bisa memproduksi, ya, sumber daya alam, ya, maka dia akan mendapatkan pendapatan yang lebih, ya, ketika sumber daya yang dia miliki tidak lagi dikonsumsi di dalam negeri tapi bisa diperdagangkan di luar negeri. Ini jargon mereka begitu. Lalu mereka bilang BUMN ini harus diprivatisasi, ya. Lalu harus diubah kebijakan-kebijakan yang ada, ya. Kenapa? Karena penghapusan subsidi itu, kalau kita ambil contoh Indonesia saja, itu tentu bertentangan dengan undang-undang. Karena undang-undang kita, ya, termasuk Undang-Undang Dasar, itu mengatakan negara harus bertanggung jawab kepada fakir miskin dan anak terlantar. Kalau kepada fakir miskin, itu artinya kan melawan kemiskinan. Kalau melawan kemiskinan, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Kecuali dengan memberikan subsidi, memberikan bantuan untuk jangka pendek. Kan gitu. Ya. Perdagangan bebas. Dulu pada masa Soekarno tidak mau melakukan hubungan luar negeri secara bebas dengan negara lain. Ya. Nah, untuk itu kemudian harus diubah. Ya. Soekarno tidak pernah mengizinkan hutan itu dikuasai oleh asing atau oleh swasta. Ya. Nah, bagaimana caranya agar itu bisa dilakukan? Swasta itu bisa mengelola sumber daya yang dimiliki oleh negara, maka regulasi itu yang harus diubah. Ini poinnya. Ya. Nah, karena umumnya negara kapitalis itu dikuasai oleh swasta, ya, sebagai dampak dari pemahaman mereka tentang laissez-faire, ya, bahwa dalam teori ekonomi kapitalis itu tidak boleh negara turut campur mengelola ekonomi. Ekonomi itu harus diserahkan semuanya kepada swasta. Ya. Maka yang terjadi apa? Sekarang ini, ya, kita bisa lihat di Indonesia impor terbuka dengan luas. Ya. Akhirnya barang-barang dari luar negeri itu membanjiri Indonesia. Sementara sumber daya alam kita itu diekspor luar biasa ke luar negeri. Setelah diolah di luar negeri, ya, proses hilirisasi, kemudian diekspor lagi ke Indonesia. Itu kan suatu kondisi yang tentu menguntungkan menguntungkan asing dibandingkan dengan dalam negeri. Privatisasi BUMN. Sekarang hampir mayoritas BUMN itu dijual. Subsidi berhasil dicabut. Korporasi masuk sebagai bagian wajah, ya, Indonesia. Sekarang ekonomi rakyat itu sudah tumbang, sulit untuk berkembang.
karena hampir semua sektor-sektor ekonomi itu dikuasai oleh korporasi, perdagangan dikuasai oleh apa namanya, lembaga-lembaga supermarket besar, bahkan asing pun sudah masuk di sini. Kemudian terakhir penanaman modal asing itu juga sudah mulai ya sekarang, bahkan kita tahu presiden kita itu menjadi orang yang seperti sales ya modal asing situ ya. Mereka mengharapkan modal asing atau investasi asing itu masuk ke Indonesia dengan asumsi kalau investasi masuk di Indonesia, maka produktivitas Indonesia akan tinggi. Kalau produktivitas kita akan tinggi, maka menyebabkan ekonomi kita akan berkembang. Teorinya begitu. Tapi apakah itu terjadi? Nanti kita lihat. Ya. Nah, ini yang terjadi di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi masa-masa tadi ya, Perang Dunia Pertama dan seterusnya, itu seperti itulah yang terjadi di Indonesia. Tahun 1945 kita merdeka, secara fisik kita merdeka. Tapi Bapak Ibu semua, kita bisa lihat tahun 1949 ya, kita tahu dalam sejarah ada namanya konferensi meja bundar. Oleh beberapa kalangan, konferensi meja bundar ini dianggap keberhasilan diplomasi Indonesia. Kenapa? Karena pada saat KMB ini Belanda dinyatakan mengakui kedaulatan secara fisik. Ya. Namun Bapak semua, di balik itu semua, awal penjajahan ekonomi sedang terjadi. Ya, nanti kita lihat detailnya. Lalu tahun 1967 Orde Baru masuk. Ketika Orde Baru masuk, terjadilah perubahan iklim ekonomi di Indonesia. Muncul namanya Indonesia Investment Conference. Ini satu konferensi yang memberikan karpet merah kepada investasi asing untuk bisa mengelola sumber daya yang ada di Indonesia. Lalu kita ingat tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter dan menyebabkan Orde Baru tumbang, maka di situ cikal bakal masuknya jerat ya apa namanya jerat hutang ya bagi Indonesia dengan ditandatangainya letter of intent dari IMF yang dari LOI ini ya IMF merekomendasikan Indonesia harus membuka keran utang ya untuk membantu krisis moneter tahun 1998. Lalu tahun 2014 berubah lagi. Kita kenal ada One Belt One Road ya. Ini babak baru. Indonesia menjadi ajang perebutan kekuasaan ekonomi antara Amerika dengan Cina ya. Tahun 2014 inilah ketika di tekennya obor atau diberlangsungkannya obor One Belt One Road yang melibatkan Indonesia, maka disinilah sudah masuk yang namanya cengkraman state kapitalisme, negara kapitalisme yang yang mencekram negara Indonesia, dan itu terjadi sampai sekarang. Kasus-kasus IKN, kasus kereta api cepat ya dan sebagainya, itu merupakan wajah dari bagaimana negara kapitalisme ya, tidak lagi bicara tentang swasta, tapi ini negara yang sudah mencengkeram kedaulatan ekonomi Indonesia. Ya. Jadi tadi kita bicara tentang KMB, konferensi meja bundar. Ya. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang tidak mengetahui bahwa ternyata di balik pengakuan kemerdekaan terhadap Indonesia oleh Belanda, meskipun pengakuannya itu juga tidak sepenuhnya pengakuan mengakui merdeka, gitu ya, karena mereka masih meminta Irian Barat ya untuk menjadi bagian wilayah Belanda. Ternyata di situ ada kesepakatan yang tidak banyak dipublis, ya. Yaitu apa? Misalnya perusahaan Belanda itu diizinkan untuk beroperasi kembali. Ya. Kalau dulu kan kita tahu penjajahan di Indonesia kan dimulai dari VOC kan gitu. VOC ini kan swasta.
bukan negara. Lalu VOC ini bangkrut, diambil alih oleh negara Belanda. Nah, sekarang negara Belanda tidak lagi menjadikan Indonesia sebagai bagian kolonial Belanda, tapi yang diperjanjikan apa? Yakni perusahaan Belanda. Jadi kembali lagi, kalau dulu VOC perusahaan yang menjajah Indonesia, setelah KMB ini perusahaan Belanda boleh beroperasi. Sekarang pertanyaannya, kira-kira apa bedanya? VOC yang dulu mengeruk sumber daya alam di Indonesia, ya, dengan perusahaan-perusahaan Belanda yang boleh beroperasi dan bebas mentransfer keuntungan. Itu kan seperti memberikan hak penjajahan secara ekonomi kepada Belanda. Kemudian Indonesia harus menanggung utang Belanda sebanyak 1,13 miliar US dollar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang sejarah utang, sejak KMB tahun 1948 inilah Indonesia sudah punya hutang. Minimal hutangnya 1,13 miliar US dollar. Sekarang Bapak Ibu pikirkan, kalau ada satu negara habis perang, lalu melakukan perjanjian, dan di perjanjian itu ada satu pihak yang diminta untuk membayar kerugian perang, kira-kira pihak yang membayar itu dinyatakan sebagai pemenang perang atau orang yang kalah perang? Tentu kan jawabannya kalah perang. Jadi kita jangan bangga gitu. Dengan adanya KMB itu kita mendapatkan kemerdekaan. Ternyata enggak. Belanda masih menganggap kita itu sebagai negara yang kalah perang. Makanya Belanda masih bisa memaksa Indonesia untuk bayar utang-utangnya Belanda, ya, di Indonesia. Kemudian konsultasi harus mendapatkan persetujuan, ya, khususnya di bidang ekonomi. Ini apa artinya? Artinya Indonesia belum memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan kebijakan-kebijakan mereka. Masih harus konsultasi. Ya, kita tahu ada forum CGI, ada forum CGGI dulu ya, dan sebagainya yang berubah-ubah itu. Kemudian terakhir ini yang cukup mencengangkan, ternyata Indonesia harus menanggung biaya 17.000 karyawan Belanda dan 26.000 mantan kenil selama 2 tahun. Ya, itu kondisi yang terjadi di Indonesia. Yang menarik Bapak Ibu semua, di dalam kitab ini, nanti Bapak Ibu semua baca, ada 1 atau 2 paragraf yang menjadikan Indonesia itu sebagai contoh penjajahan. Ya. Ini artinya apa? Pengarang, ya, Syekh Abdurrahman Al-Maliki ini melihat memang Indonesia ini bisa menjadi contoh, ya, bagaimana perubahan strategi penjajahan yang awalnya penjajahan fisik menjadi penjajahan ekonomi, ya. Meskipun di dalam kitab ini tidak disebutkan peristiwa yang mana, ya, tetapi di sini hanya disebutkan bahwa sejak Indonesia merdeka, maka Indonesia harus menerima masuknya bantuan, ya, perekonomian yang diberikan oleh luar negeri. Kalau di sini KMB itu adalah Belanda, maka nanti setelah Orde Baru Amerika yang masuk, ya, menguasai kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia, ya. Lalu tahun 67 ini berarti tahun-tahun ketika Orde Baru itu mulai memerintah, 67 sampai 97, ya. Sejak 65 kan kita bisa anggap sosialisme itu tidak memiliki kekuatan lagi di Indonesia, ya. Secara lahir, ya, meskipun secara laten, ya, kita sebut ini bahaya laten, itu masih ada pengikut-pengikut sosialisme dan sampai sekarang masih memperjuangkan sistem ekonomi sosialisme. Tapi secara politik, ya, tahun 1967 itu dimulailah era penjajahan gaya baru dengan eksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya. Nah, tentu, ya, kita bisa memahami siapa yang memiliki peran besar di dalam eksploitasi sumber daya alam, ya. Negaranya adalah Amerika tentu, ya, karena memang
Indonesia Investment Conference ini disponsori oleh orang-orang Amerika, ya, David Rockefeller. Ya. Siapa yang hadir? Ya, mulai saat itu ada perusahaan minyak, bank, ada otomotif, ya, General Motor, GM, British Leyland, British American Tobacco, sampai tembakau juga masuk di sini. Lehman Brothers yang kita tahu beberapa tahun yang lalu itu kolaps ya banknya. Ini termasuk yang coba masuk dalam hal keuangan. Kemudian American Express, Siemens dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Amerika berikutnya terkait dengan investasi di Indonesia? Mulai mengubah undang-undang PMA. Ya. Boleh asing itu masuk, ya, dengan kompensasi bebas pajak. Nah, ini yang terjadi. Lalu memang masih ada pembatasan untuk sektor-sektor yang menguasai hidup orang banyak, ya, seperti pelabuhan listrik, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan dan sebagainya itu tidak boleh dimiliki oleh asing. Tapi tahun 68 baru 1 tahun muncul kembali Undang-Undang Nomor 6 yang membolehkan asing masuk ke sektor-sektor tadi yang dilarang untuk dikuasai asing, tapi maksimal persentasenya adalah 49%. Ya, berapapun persen ini artinya asing sudah mulai diizinkan untuk berkiprah. Ya, dan terus ini sampai sekarang kita bisa hadapi bank-bank asing sudah boleh beraktivitas di Indonesia. Padahal kita tahu bank asing ya sahamnya dimiliki semua oleh asing. Jadi terus ya kalau kita lihat Bapak Ibu semua, kalau kita bicara tentang penjajahan apa yang dilakukan oleh sistem ekonomi kapitalis, ya, maka metodenya tetap, tapi uslubnya kalau kita sebut dalam bahasa kita, ya, caranya itu berubah-ubah, ya, masuk dalam berbagai hal, termasuk di dalam konteks perundang-undangan tadi, masuk di undang-undang permodalan, di undang-undang omnibus law, ya. Ini benar-benar virus. Ya, kita sebut virus di situ. Kenapa virus? Karena undang-undang ini akan masuk lebih dalam lagi ke sektor-sektor perekonomian di masyarakat. Ya, kalau kita sebut perekonomian itu adalah urat nadi darah pembangunan di Indonesia, maka kita bisa melihat Omnibus Law ini akan bisa jalan masuk ke dalam urat-urat itu dan kemudian menguasai darah-darah perekonomian di Indonesia. Ya. Juga melalui apa? Debt, utang. Ya. Semakin besar utang, maka semakin besar negara itu akan terjerat dan tidak memiliki kedaulatan dengan negara yang memberikan utang. Itu faktanya begitu. Ya. Jadi kita bisa melihat di dunia ini tidak ada negara-negara yang bisa lepas dari utang. Bahkan sekarang Indonesia sudah masuk di dalam perangkap utang negara. Ya, ya ini oleh Cina. Banyak negara-negara yang terindikasi mereka sudah tidak bisa lepas lagi ya dari jerat utang ini, ya, seperti di Afrika, ya, kemudian kemarin di mana Vietnam, ya, dan beberapa negara yang lain yang akhirnya mereka harus merelakan aset-aset strategis mereka dikuasai oleh Cina, ya. Mengapa investor asing itu tertarik menanamkan dananya di Indonesia, ya? Mengapa mereka masih merasa aman? Ya, Indonesia katanya terpuruk, tapi tetap pinjaman itu ada. Karena asing tahu segala yang diberikan kepada Indonesia berupa utang-utang itu pasti ada jaminannya. Jaminannya apa? Jaminannya adalah sumber daya alam. Mereka tahu sumber daya alam di Indonesia itu kaya raya dan pasti bisa digunakan untuk membayar itu. Jadi kalau semakin banyak utangnya, maka semakin banyak kompensasi yang akan diberikan kepada asing. Lalu kalau asing berinvestasi di Indonesia, diberikan hak untuk mengelola kekayaan yang ada di Indonesia, apa yang didapat Indonesia? Hanya ini. Dan itu pun belum tentu. Satu, unemployment.
pengangguran turun. Katanya begitu. Tapi sekarang coba lihat bagaimana pengangguran itu akan turun. Kalau di dalam utang itu disyaratkan siapa yang menerima utang, maka mestinya harus dari negara yang memberi utang, tenaga kerjanya harus dari yang memberi utang. Nah, berarti apa? Utang itu pasti akan kembali kepada mereka dengan membawa kekayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, teks. Apakah betul? Ternyata enggak juga. Kenapa? Karena banyak sekali pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang mendapatkan tax holiday, yang mendapatkan pembebasan utang. Ya. Lalu katanya dengan adanya investasi itu ada teknologi transfer teknologi. Kenyataannya juga enggak. Ya. Kita membeli mesin dari negara-negara maju. Kenyataannya tidak ada transfer teknologi. Kenapa? Karena mesin yang dijual itu mesin-mesin sudah teknologi lama. Teknologi barunya digunakan sendiri oleh mereka. Beli mesin tempur, pesawat tempurnya pesawat tempur yang lama. Ya, alih teknologi di mana? Karena ketika terjadi alih teknologi untuk pesawat tempur yang lama, pesawat tempur yang baru yang lebih canggih lahir dan dikuasai oleh mereka. Ya. Belum lagi keberlanjutan sumber daya. Kalau sudah dikeruk, ya apa jadinya? Ini bisa digambarkan, ya, bahwa kerusakan hutan luar biasa. Tahun awal abad 20 itu Pulau Kalimantan itu dihuni oleh 96% hutan. Tapi tahun 2005 tinggal 71%. Tahun 2015 menjadi 55%. Kita tidak tahu tahun 2022 sekarang menjadi berapa persen. Mungkin 40%. Jadi ironi, ya. Tidak lebih dari 100 tahun tapi jutaan hektar hutan di Kalimantan itu hilang. Kenapa? Karena dieksploitasi baik kayu maupun tambang-tambang yang ada. Ya. Kemudian juga digunakan untuk perkebunan sawit. Ini juga menghabiskan hutan-hutan di Indonesia. Pemangkasan hutan, ya, ini juga menyumbang pengundulan hutan di Indonesia termasuk Kalimantan. Lalu mining, ya, atau penambangan-penambangan itu juga merusak sumber daya alam di Indonesia. Ini yang terjadi. Ya, gundul semua. Kalau Bapak Ibu semua mungkin di Sumatera kalau naik pesawat itu bisa lihat hutan-hutan itu hilang berubah menjadi hutan sawit, ya, atau sebagiannya masih menjadi hutan yang gundul, ya. Lalu pertanyaan penting sekarang, kalau kita bicara penjajahan kemudian cara yang dilakukan tidak lagi fisik. Kalau tidak lagi fisik, bagaimana dengan undang-undang? Kalau undang-undang sudah selesai, bagaimana? Maka mulailah masuk utang-utang itu. Ya, sekarang pertanyaannya, kira-kira utang pemerintah akan lunas atau tidak? Ya, kalau saya menjawab ketika ditanya apakah utang pemerintah itu akan lunas atau tidak, maka jawaban saya tidak akan pernah lunas dengan sebesar apapun kekayaan alam yang kita miliki. Kok bisa begitu? Karena bagaimana mungkin utang itu akan lunas kalau model pembangunan yang dijalankan berbasis utang. Ya. Utang lunas itu kan kalau ada komitmen untuk bayar, kan gitu. Bayarnya bukan bayar cicilan saja termasuk bunganya, tapi bayarnya itu tidak menambah hutang lagi. Sekarang coba bayangkan, bayar hutang, nambah hutang lagi. Ya, jadi karena model pembangunan yang dilakukan itu dengan cara hutang, maka kita bisa pastikan Indonesia tidak akan pernah lunas utangnya, bahkan akan terus-menerus meningkat. Kalau kita bisa lihat statistik mulai kemerdekaan sampai sekarang, kita tidak mendapatkan statistik utang Indonesia itu turun, terus meningkat. Dan itu lebih parah lagi ketika era Presiden Jokowi sekarang ini, ya, dengan penambahan utang yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kira-kira penjelasan dari apa yang ada di dalam kitab ini tentang transformasi imperialisme atau perubahan metode penjajahan. Yang intinya apa? Intinya adalah penjajahan itu tidak pernah berubah.
Yang berubah adalah cara menjajahnya saja. Dan salah satu cara penjajahan yang terbaik yang dilakukan saat ini, yang itu tidak dirasakan oleh umat Islam, itu adalah penjajahan dengan menggunakan bantuan investasi, ya, yang lebih lugasnya kita sebut dengan bantuan utang. Mungkin juga bukan bantuan utang, tapi utang yang berbunga, ya. Satu, sudahlah utang itu berbunga riba, ya, dalam pandangan Islam itu haram. Yang kedua, utang itu dijadikan sebagai metode pembangunan di Indonesia, cara pembangunan di Indonesia. Jadi kloplah itu, ya. Negara kapitalis akan tetap mencengkeram Indonesia, dan Indonesia tidak merasa dirinya itu dijajah. Dan karena itu tugas kita, Bapak Ibu sekalian, untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Indonesia ini bisa membangun tanpa utang. Indonesia bisa membangun secara mandiri dengan kekayaan alam yang dimiliki. Indonesia bisa berlepas diri dari cengkeraman negara-negara penjajah seperti Amerika. Ya. Dengan apa? Nanti kita akan bahas di dalam topik-topik berikutnya. Barangkali begitu, Ustadz Azhar. Ini mohon maaf sampai jam. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa sekali Bapak Ibu jamaah sekalian. Banyak hal-hal baru, insight-insight baru yang bisa saja kita baru dapatkan pada malam hari ini. Cuman dari akhir kalimat tadi malah kita berpikirnya khawatirnya Ustaz, rezim saja menceburkan rakyatnya dan negara ini dalam perangkap tadi Ustaz. Kalau istilahnya nggak sadar, kita khawatirnya bukan nggak sadar mereka, tapi sengaja mereka. Nah, kita khawatirnya begitu. Yeah. Nah, jadi cerdasnya mereka mungkin lebih cerdas dari rata-rata kaum muslim di Indonesia rata-ratanya. Nah, ini malah kita khawatir mereka menjadi perpanjangan tangan kah, boleh jadi memang jadi antek kah, yang itu sengaja mereka mengabdi kepada kepentingan nasional. Ini memang ada titik arahnya nggak nyusah kalau kita bicara bukan hanya di negeri ini, tapi juga di negeri kaum muslim lain. Gimana Ustaz? Tidak jelas tadi di akhir. Ya, jadi dari kembali kita nanti buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Baru boleh nanti kita pertanyaannya. Saya ingin mengambil saja dari akhir tadi kalimat yang saya sampaikan bahwa penguasa negeri ini tidak sadar akan bahaya kebijakan utang dari kita. Nah, kita khawatirnya bukan mereka nggak sadar, malah menjadi semacam sesuatu yang sengaja masuk ke dalam track tadi, membawa negeri dan rakyat ini terjebak dalam hal itu. Nah, kita khawatir skema ini sepertinya bukan hanya di negeri juga, boleh jadi juga di negeri-negeri yang lain. Ataukah memang sengaja mereka mengabdi kepada asing sehingga mereka menjadi kupong, menjadi agen, ya kepentingan asing dan kepentingan pribadi mereka juga. Nah, ini gimana nih Pak tanggapan Anda? Ya, tentu. Jadi gini, yang harus dipahami bahwa teori-teori ekonomi kapitalis itu teori-teori yang manis. Ya. Orang-orang yang berjiwa kapitalis itu pasti akan tertarik. Sekarang begini, contoh sederhana, Ustaz. Ibu-ibu nih atau apa? Coba bayangkan, sering nggak Bapak Ibu semua membeli sesuatu dengan cara utang? Ya, beli motor pakai utang, ya, beli mobil pakai utang, beli rumah pakai utang. Secara teori itu maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah kita ingin menikmati sekarang yang seharusnya nanti kita nikmati. Kan gitu. Kita nggak sabar. Ya. Nanti jangan-jangan saya mati nih, tapi belum sempat menikmati rumah yang bagus, kan gitu. Nggak sabar nih. Tapi sebenarnya kalau kita sabar, 10 tahun lagi insya Allah berikan kesempatan kita untuk dapat itu. Cuma karena kita nggak sabar saja. Akhirnya kita utang.
Bisa dibayangkan dalam konteks pribadi ya. Nah, sekarang coba kalau ini kita turunkan dalam konteks negara. Seperti itu. Ya. Banyak pemerintah yang kelihatannya niatnya bagus. Kereta cepat harus sekarang. Gitu kan? Nah, kalau bisa sekarang, maka dia akan tercatat sebagai orang yang punya andil di dalam pembangunan. Tapi nggak mampu untuk bangun. Lalu gimana caranya? Ya utang. Kan gitu. Itu kan artinya apa? Artinya orang yang seperti ini sebenarnya nggak sabar. Dia ingin dicap sebagai orang yang baik, orang yang peduli kepada rakyatnya, ya, dengan cara memajukan pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya nggak terlalu urgent juga. Apa sih urgensitas naik kereta cepat? Akhirnya nanti jadi wisata aja, sekali naik udah selesai. Nggak mungkin orang naik kereta cepat itu setiap hari kan itu. Tapi karena ingin dipandang bisa memberikan pemenuhan kebutuhan sekarang, maka dipaksakanlah itu. Kayak tadi orang beli motor tadi, mestinya dia nabung dulu 5 tahun terkumpul, kemudian beli motor. Ini nggak mau nih, gimana caranya? Ya mau kredit lah, mau kasbon lah, atau apa, gunakan untuk beli sekarang. Jadi dia inginnya menikmatinya sekarang. Bagus nggak? Satu sisi bagus. Cuma dia tidak memikirkan, ya, ketika dia tarik itu dengan utang, maka dia itu harus mengurangi konsumsi untuk jangka panjang, gitu. Ya, kan gitu kan? Kenapa? Karena sebagian uangnya akhirnya yang harusnya nabung saja ini digunakan untuk bayar kredit. Kalau nabung kan, saya nabung 10 tahun kan masih kecil gitu. Tapi kalau bayar kredit 3 tahun, 2 tahun, berarti kan bisa tuh. Maka semakin banyak uang yang harus dia sisihkan untuk membayar itu. Personal, sekarang negara. Kalau negara, berarti di negara itu harus mengurangi pengeluaran negara. Untuk apa? Bayar utang. Nah, kalau pengeluaran negara dikurangi, siapa yang akan menanggung itu? Rakyat. Gitu kan? Berarti yang dikurangi apa? Kalau ini digunakan untuk kereta api cepat, ada dikurangi apa? Berarti anggaran pendidikan dikurangi, anggaran kesehatan dikurangi, kan gitu. Harus diingat itu bahwa ketika seseorang utang, seolah-olah terpenuhi kebutuhannya, pada dasarnya ada sebagian kebutuhan dia yang dikurangi pemenuhannya untuk jangka panjang. Gitu. Ya. Apalagi sekarang, jabatan pemerintah itu berapa lama? 5 tahun. Ya kan? Pasti dong dia ingin mendapatkan sesuatu yang pembangunan yang nyata. Pembangunan yang nyata yang paling enak dilihat itu apa? Infrastruktur. Maka utanglah untuk bayar infrastruktur itu. Apa yang terjadi? 20 tahun rakyat harus nyicil itu. Kalau nyicil plus bunga. Agar bisa dicicil, caranya ada dua tadi. Satu, kurangi anggaran. Kalau kurangi anggaran masih belum memenuhi juga, gimana? Pajak dinaikkan. Dan sudah kerasakan sekarang. Awalnya 10%, PPN sekarang menjadi 11%. Naik. Ya. Itu dampak. Ya. Itulah yang dimaksud dengan trap. Ya. Apalagi utang tidak pernah turun. Itu kan berarti apa? Pajak semakin tinggi. Itu logika sederhana aja. Secara teori ekonomi. Ya. Jadi gara-gara pemerintah memaksakan diri untuk melakukan pembangunan yang itu belum tentu dibutuhkan rakyat, akhirnya rakyat harus menanggung risiko. Ya, jadi membangun belum pasti menguntungkan rakyat, tetapi rakyat sudah pasti naik pajaknya. Itu. Nah, nanti gimana agar pembangunan itu bisa benar-benar sesuai? Nanti kita bahas dalam topik bagaimana Islam melakukan pembangunan. Gitu, Sat. Ya. Ya. Jadi manis. Makanya kalau kepala negara banyak yang kepencut, iya, apalagi itu sudah kepentingan personal yang disebut dengan pemburu rente. Pernah dengar nggak? Ya.
biaya politik tinggi, biaya kampanye tinggi, maka terjadi pemburu rente. Pemburu rente itu maksudnya apa? Ya beli beras, dapatlah itu, ya kan? Termasuk kalau ada investasi masuk, ya adalah itu cipratannya itu, ya apa namanya ya, pengelola negara termasuk politikus itu mungkin akan dapat ya sebagai maklar, ya kan gitu. Kalau maklar kan dapat jasa, jasa ya dapat fee, ya. Ya. Nah, itu yang terjadi. Ya. Baik. Ya, alhamdulillah Ustaz, ini ada pertanyaan nih, Ustaz, dan sudah buang-buang pertanyaan. Gimana Ustaz, kita jawab pertanyaan yang di Ya, ya. boleh. Ya. Mohon juga kita pertanyaannya, ya, yang pertama masuk dari Ibu Tri Mayanti, Ibu atau Mbak, mohon maaf, mohon izin. Perjanjian KMB tentang Indonesia yang harus membayar utang ke Belanda dan memberi gaji karyawan senil selama 2 tahun, kenapa tidak terdengar informasinya di pelajaran sejarah kita, Ustaz? Monggo Ustaz, tanggapannya. Ya, saya juga baru tahu ketika kuliah gitu. Pelajaran sejarah nggak pernah kita dapat. Yang kita dapat itu kan bahwa KMB berhasil mendapatkan pengakuan kemerdekaan, itu aja. Gitu. Kalau ditanya kenapa kok nggak diberikan, itu mungkin banyak alasan lah itu. Tapi paling tidak kita bisa melihat sejarah itu adalah bagaimana orang memberikan interpretasi terhadap peristiwa. Maka sejarah itu sangat ditentukan oleh siapa yang berkepentingan terhadap sejarah itu. Ya. Kalau apa namanya sejarah itu tidak menguntungkan informasi terkait dengan apa namanya kolonialisme, ya itu dihapuskan, gitu. Ya. Nggak ada cerita-cerita begini Indonesia pernah kemudian dibebani utang, kan nggak pernah ada cerita. Ya. Kita kan yang diceritakan itu kan Indonesia, ya ini tentu sebagai penghargaan kepada pahlawan kita yang melakukan jihad, ya membebaskan negara Indonesia. Ya. Tapi ternyata dalam dunia diplomasi kita banyak kalah dengan diplomasi itu. Ya, ya ini tentu harus menjadi renungan kita bersama. Ya, kalau ini memang sejarahnya yang salah, kita harus sampaikan. Ya, bukan dalam rangka untuk mengecilkan apa namanya perjuangan para pahlawan kita atau mungkin ulama-ulama dan kiai kita, tapi ini untuk memberikan apa penjelasan bahwa ternyata ya penjajahan itu ya, tidak serta-merta hilang setelah penjajahan fisik itu dihapuskan. Barangkali gitu, Ustaz, ya, terkait dengan sejarah ini. Mungkin nanti kalau mau lebih menarik lagi bisa dibahas di topik sejarah ya. Bagaimana situasi, siapa yang mewakili kita, kan gitu ya. Kenapa mau menerima itu? Ini kan sebenarnya berat itu. Baru merdeka, rakyat masih miskin, harus bayar hutang. Itu kan berat. Ya. Terus kenapa kok terima itu? Itu kan menjadi persoalan. Ya, mungkin nanti di sesi sejarah silakan share malam ini nanti untuk membahasnya. Ya. Ya, Masya Allah. Memang Barat itu ataupun yang berkepentingan informasi-informasi seperti itu memang sengaja nggak dibuka seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lanjutan ini dari beliau, masih ada kaitannya Ustaz, apakah di dalam Islam, mungkin masih bisa ditanggapi Ustaz, seseorang yang kaya raya boleh membeli tanah seluas-luasnya atau menghidupkan tanah mati seluas-luasnya sesanggupnya, seperti untuk kebun sawit seperti saat ini. Mohon tanggapan Ustaz, betul nggak nih Ustaz? Ya. Bahasan tentang tanah ini memang bahasan khusus, ya. Nanti akan lebih detailkan. Jawaban ringkasnya begini. Kalau ditanyakan apakah seorang muslim boleh membeli tanah atau membeli sesuatu sebesar-besarnya, jawabannya boleh. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Yaitu apa? Mengikuti syarat sahnya jual beli. Ya, kalau seluas-luasnya boleh. Wong seorang muslim beli polo aja boleh. Ya, beli polo di mana gitu. Ya, di dekat Batam misalnya, ya, Pulau Rempang misalnya. Dibeli boleh.
hukum asalnya. Tapi apakah ketika membeli itu memenuhi rukun dan syaratnya? Nah, itu yang harus dikaji. Satu, tentu tanah itu tidak boleh tanah milik umum. Ya, satu. Yang kedua, misalnya tadi di sini contohkan sawit. Pertanyaannya, tanah kebun sawit itu dari mana? Ya. Kalau itu berasal dari pembabatan hutan, pertanyaannya boleh nggak kita menguduli hutan? Itu, ya. Tapi kalau sudah terlanjur hutan itu menjadi kebun sawit, nah, kita lihat kan itu status tanahnya milik siapa dan seterusnya, ya. Jadi secara umum boleh, tetapi nanti akan kita bahas bagaimana syarat dan ketentuannya, ya. Kalau tadi pembahasan kalau itu adalah awalnya dari hutan, kita dapat konsensi, lalu hutan itu kita tebang, ya tentu tidak boleh. Kenapa? Karena hutan itu menjadi milik umum. Tidak boleh diberikan swasta, apalagi kemudian ditebang. Dan seterusnya. Barangkali gitu singkatnya Ustadz ya. Alhamdulillah cukup jelas ya Ibu atau Mbak Ibu, ini ada yang bertanya mau langsung chat. Pak, Baik. iya Ibu Faiz masih bergabung? Oke, Mas Iksan. Oh, monggo Bu, monggo Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin bertanya Ustadz. Terkait dengan apa namanya hutang negara begitu, oke. Nah, itu nanti yang pertama mekanisme ketika kemudian nanti negeri ini itu bersepakat untuk apa namanya diganti gitu ya, diganti sistemnya dengan sistem yang sesuai syariah gitu. Maka kemudian gambaran kemudian terhapusnya akot-akot hutang itu dan impact-nya nanti yang kemudian akan mengiringi itu seperti apa Ustaz? Bagaimana Ustaz? Ya, jadi ketika kemudian nanti misalkan negeri ini itu atau sebuah negeri yang bertahun-tahun dia terjebak dalam hutang luar negeri, kemudian dia beralih gitu ya menjadi negara yang mau menerapkan Islam. Nah, ini kemudian mekanisme perubahan akot-akot yang batil tadi itu dan kemudian impact-nya itu gambarannya seperti apa Ustaz? Ya, seperti Ya. itu Ustaz yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ringkasnya begini Bu, yang harus dipahami yang pertama, ketika terjadi perubahan sistem, ya, maka negara wajib menerapkan sistem itu secara total. Ya. Jadi kalau Islam mengharamkan riba, maka negara harus declare. Negara tidak akan membayar riba. Ya. Termasuk mungkin penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh asing atau swasta. Ketika negara menerapkan syariah dan syariah menyatakan bahwa kepemilikan sumber daya alam itu bukan swasta, maka negara harus declare, membatalkan semua perjanjian-perjanjian yang menyerahkan sumber daya alam itu kepada swasta. Jadi prinsip yang pertama adalah harus mengikuti syariah. Kemudian yang kedua, negara harus melakukan secara adil dengan memperhatikan hak-hak negara lain atau swasta lain. Jadi negara tidak boleh berbuat zalim. Gara-gara menjadi negara dengan sistem yang berbeda, lalu mengatakan tidak mau bayar utang. Itu kan zalim. Ya. Jadi kalau ini yang digunakan prinsipnya, maka bagaimana langkah-langkah negara ketika mengatasi persoalan hutang itu? Langkah yang pertama adalah negara harus melakukan negosiasi kepada negara donatur atau kepada swasta yang memberikan investasi atau pinjaman. Negosiasinya dalam hal apa? Menetapkan berapa uang pokok yang belum dibayar, hutang pokok yang belum dibayar. Itu kan harus dinego tuh. Kadang-kadang kan datanya kan beda-beda. Oh enggak, ini kemarin tuh bayar bunga, ini harusnya untuk bayar pokok dan sebagainya. Nego kan? Nah, setelah ditetapkan berapa uang pokok yang disepakati berdua, ya, kedua negara itu, ya berapa
utang pokoknya, lalu yang kedua disepakati tempo pembayarannya kapan. Ya, sebagaimana hukum utang piutang. Kapan mau dibayar? Dan pembayarannya mau bagaimana? Mau dibayar tunai, maksudnya tempo tertentu atau akan diangsur. Ya, itu dulu yang disepakati. Ya. Nah, setelah itu disepakati, maka negara harus memenuhi kesepakatan itu. Ya. Artinya apa? Utang pokok harus dibayar. Dan negara harus menyanggupi kesepakatan terkait dengan berapa angsurannya dan berapa kalau jatuh tempo ya berapa jatuh temponya. Lalu bagaimana dengan ribanya? Maka negara harus mengatakan tidak akan membayar bunga sepeser pun. Nah, dalam hal inilah kita bisa memahami negara yang menerapkan aturan Islam itu harus menjadi negara yang kuat, bukan negara yang minder. Kalau negara minder kan enggak, saya nggak mau, harus bunganya. Ya sudah deh, kan begitu. Tapi kalau negara kuat itu mungkin ini bisa jadi resiko terakhirnya adalah terjadi peperangan. Gitu kan? Bagaimana kalau negara yang ngasih utang itu akhirnya memilih opsi perang? Maka negara harus menghadapi itu. Karena namanya bayar bunga itu harga mati tidak boleh dilakukan. Ya. Bunga haram itu harga mati. Ya, gitu. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi kembali kepada prinsip tadi, negara itu harus menerapkan syariat Islam. Yang kedua, negara harus adil. Dia tidak boleh berbuat zalim kepada swasta atau kepada negara yang dulu memberikan bantuan atau memberikan pinjaman kepada negara kita. Itu secara umum begitu. Nah, teknis detailnya tentu akan banyak. Misalnya apakah bayarnya pakai dolar, apakah pakai dinar dirham, apakah bayarnya pakai penjualan perdagangan luar negeri kita, divisa misalnya, atau bagaimana. Nah, itu mungkin detailnya akan lain lagi. Tapi secara prinsip terkait dengan utang itu, negara wajib membayar berapa utang pokoknya tanpa pembayaran bunga. Barangkali gitu, Ibu. Nah. Oke, jazakumullah khair, Ustaz. Ustaz, ini mau konfirmasi dulu, Ustaz. Boleh, Ustaz? Ya, halo? Ya, saya mau konfirmasi, Ustaz. Pernah mendengar kajian di kitab Al-Hijr bahwa kesepakatan dengan negara sebelum khilafah itu tidak. Ya, saya mendengar ya, cuma memang begitu Halo ya. Berkaitan dengan ini, Ustaz. Kesepakatan yang telah dibuat negara-negara muslim dengan negara-negara kafir pasca nanti negara khilafah itu nggak diurus khilafah. Nah, Gimana? Tidak diurus khilafah, tidak di cross check lagi deh, Ustaz. Nah, ini saya mendengar, cuma memang saya belum konfirmasi langsung ke kitab struktur negara khilafah, kitab Al-Hijr. Iya. Nah, ada semacam poin di dalam kitab itu mengatakan bahwa khilafah nanti berdiri tidak akan mengurusi dokumen-dokumen atau semacam kesepakatan yang terjadi di negara-negara muslim yang ada dengan negeri-negeri kafir yang lain yang pasca khilafah itu berdiri, termasuk dalam konteks ekonomi. Nah, apakah memang secara umum tidak diberlakukan atau memang ada bahasan tersendiri nih, Pak? Ya, memang kalau kita bicara hukum asalnya, negara yang baru itu kan tidak mewarisi sistem yang ada negara lama. Ketika ini proses transisi ya, sebenarnya tidak mewarisi itu ya. Sehingga perjanjian-perjanjian yang dilakukan itu harus diperbarui
Ya. Atau kalau perjanjian-perjanjian itu memang bukan merupakan perjanjian-perjanjian yang ada di dalam Islam, misalnya tentang perjanjian damai, ya, atau tentang perjanjian perdagangan luar negeri, ya, maka sebenarnya perjanjian-perjanjian itu bisa dianggap tidak berlaku, tidak ada kewajiban daulah untuk memenuhi itu. Tapi untuk perjanjian-perjanjian ini sebenarnya kan kalau utang itu kan bukan perjanjiannya, tapi ada kewajiban di situ. Ketika kewajiban itu secara syar'i memang harus ditunaikan, maka daulah itu harus menunaikan itu. Ya. Katakan tadi utang luar negeri. Utang luar negeri ada di, nah, dalam konteks utang luar negeri itu kan sebenarnya ada sesuatu yang sudah dinikmati oleh rakyat yang ada, gitu, ya. Sehingga nanti negara itu harus mengganti itu ketika itu bicara tentang rakyat. Tapi negara tentu tidak akan mengganti kalau utang itu adalah utang antar, istilahnya B2B atau B2G gitu. Misalnya yang utang itu pengusaha misalnya, ya, dalam jumlah ratusan miliar, ya tentu negara tidak wajib untuk mengganti ini. Kenapa? Karena ini hutang yang ini adalah hutang yang dilakukan oleh swasta. Nah, beda kalau hutang itu dilakukan oleh negara, ada catatan-catatan di situ. Nah, negara untuk dalam kasus ini itu kan terkait dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Ada sesuatu yang harus dikembalikan. Hutang itu kan sesuatu yang wajib untuk dibayar. Maka daulah itu nanti akan melakukan perhitungan ulang, ya, berapa sebenarnya real hutang yang ada, baru kemudian diberikan. Nah, sementara untuk perjanjian yang lain itu perjanjian-perjanjiannya adalah perjanjian yang batil, ya, dalam pandangan syar'i, ya, seperti tadi yang saya berikan contoh, ya, misalnya perjanjian damai atau perjanjian perdagangan misalnya, ya. Nah, tentu itu dianggap batal. Karena yang paling mudah adalah itu dianggap tidak berlaku. Tapi kan tadi harus diingat, harus adil. Jadi misalnya begini, Freeport misalnya, ya, menguasai pertambangan di Papua. Kalau dalam sistem Islam, ya, maka itu kan harus dibatalkan. Tapi tentu pembatalannya itu kan bukan langsung kamu harus pergi gitu. Udah pergi aja. Kan bukan begitu. Tapi pembatalannya itu adalah harus dilihat itu status aset-aset yang ada itu seperti apa. Kan kita tidak boleh zalim gitu. Ya. Kecuali kalau mereka melakukan perjanjian dan mereka melanggar perjanjian itu. Misalnya dagangan luar negeri, ya, ada perjanjian kita, lalu mereka menyelundupkan itu, ya, maka negara boleh menyita itu. Nah, kalau yang kasus Freeport itu kan ada aset yang sah sebenarnya milik mereka, maka ini harus dilihat dulu apa yang harus dilakukan oleh negara. Mungkin nanti kebijakan khalifah akan beda-beda, bisa jadi akan dihitung, ya, berapa keuntungan yang pernah dia dapatkan, apakah itu sudah balik modal atau tidak. Kalau balik modal kan kita bisa negosiasi, kita bilang ini sudah balik, jadi aset ini sebenarnya sudah milik dari negara Indonesia, daulah misalnya. Kira-kira begitu, Ustaz. Mungkin sebagai konfirmasi ringkasnya. Ya. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Masih ada waktu, Kak? Satu pertanyaan lagi? Boleh. Itu pertanyaan terakhir sepertinya, Ustaz, dari pertanyaannya dari Pak Dewi, ya. Kami sebagai rakyat awam merasa curiga dengan langkah pemerintah untuk gampang dan gemar berhutang. Karena di dalamnya ada fee yang bisa dinaikkan. Apalagi hutang negara akan ditanggung negara bisa disubsidi. Mohon koreksinya, Ustaz. Tanggapan Ustaz. Iya. Kecurigaan itu boleh. Ada batu zon gitu, ya. Dalam dunia hubungan luar negeri itu biasanya ada,
yang namanya penghubung itu ada. Gitu. Dalam konteks Islam gimana? Tentu Islam mengharamkan yang model begini. Tidak boleh seorang pejabat di dalam melakukan aktivitas tugasnya dia mendapatkan sesuatu yang bukan haknya untuk diberikan. Itu jelas di situ, ya. Jadi ya ada suatu aktivitas yang kita curigai lalu ditanyakan kepada Islam gitu. Nah, kita harus menjawab kalau dalam Islam ini bisa dianggap sebagai korupsi, penyalahgunaan ketika kan ini kan nggak ada apa namanya tidak apa tidak hanya pada persoalan hutang, ya, menjadi rahasia umum kalau ada ekspor impor itu ada fee rahasia umum itu, ya. Cuma biasanya rahasia umum itu bukan sulit dibuktikan, ya. Rahasia umum itu sudah nggak ditanggapi lagi biasanya. Gitu. Kan kita tahu kalau impor apa misalnya impor beras 1 kilo itu dapat berapa itu, ya. Jadi inilah yang kemudian menyebabkan negara kita itu makin terbelakang model begini. Harusnya nggak butuh impor beras, ya. Bulog bilang stok cukup, tapi impor datang. Gitu. Kan pertanyaannya kenapa harus impor? Ternyata yang impor itu ada swasta. Terus kemudian bertanya kenapa swasta bisa impor? Ternyata ada yang mengizinkan. Terus kenapa mengizinkan? Karena ada fee-nya, kan gitu. Ini kan apa namanya rahasia umum begitu. Tapi untuk membuktikan tidak bisa. Kenapa nggak bisa dibuktikan? Karena pihak yang diminta membuktikan nggak mau membuktikan. Itu persoalannya. Ya, sebenarnya gampang. Korupsi itu kan dibuktikan tuh gampang. Karena korupsi itu caranya sederhana. Dulu ketika awal menjabat berapa, pada saat menjabat tambahan berapa, dia disuruh membuktikan. Kalau dia nggak bisa membuktikan, dianggap korupsi dan kekayaannya diambil oleh negara. Gitu. Kalau pejabat negara itu gampangnya begitu. Kenapa? Karena pejabat negara itu hanya sah mendapatkan gaji, upah, atau pengganti dari kehidupan dia, ya, tunjangan yang diberikan. Di luar itu tidak boleh. Jadi kalau ada seorang pejabat, ya, tunjangan gaji dan sebagainya 100 juta, ya, lalu dalam setahun kekayaannya naik 10 miliar, kan pertanyaannya, memang yang 100 juta per bulan itu nggak dia makan sama sekali? Kan pasti dipakai makan kan gitu untuk biaya hidup dan sebagainya. Anggap 20 juta, nabung 80 juta. 80 juta kali 12 960 juta. Baru 1 miliar. Nah, yang 9 miliarnya dari mana? Dia harus buktikan. Kalau nggak bisa membuktikan, balik. Bukan KPK yang harus membuktikan itu dapat dari mana. Makanya terjadi sekarang kan yang ada adalah ini saja tangkap tangan saja. Kalau nggak tangkap tangan nggak bisa dibuktikan dia korupsi dari mana, itu kan aneh. Nah, barangkali begitu. Inilah saya pikir nanti kalau kita banyak membahas ya lebih dalam terkait dengan kitab ini, kita bisa melihat ternyata banyak perbedaan antara sistem yang berjalan saat ini dengan bagaimana Islam itu berupaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya, jadi pertanyaannya adalah curigaan. Nah, memang kita harus hati-hati kalau curiga. Ya, jangan sampai kita berlaku pada orang. Tapi kalau itu menjadi rahasia umum, ya tentu kita harus bisa menjelaskan ya kepada masyarakat ini yang terjadi. Ketika politiknya seperti ini, maka apa yang kita curigai itu akan terjadi. Barangkali begitu, Ustaz. Ya, semoga bisa difahami. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, semua pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi berfaedah buat kita. Untuk closing statement ada Ustaz yang ingin disampaikan untuk malam ini? Sebuah sistem ya, termasuk sistem ekonomi
itu pasti memiliki metode yang bersifat khas, ya. Dan itu tidak berubah karena kalau metode itu sistemnya berubah. Kita baru saja tadi membahas terkait dengan sistem ekonomi kapitalis. Metodenya adalah penjajahan. Jadi kita harus ingat di situ. Ini metodenya penjajahan. Disinilah kita boleh curiga, ya, sebagai pemahaman politik kita. Kalau Amerika bantu Indonesia, curiga kita, ya. Nggak mungkin Amerika itu berharap Indonesia ikut makmur sebagaimana Amerika. Curiga, ya. Ketika bantu, yang dipikirkan adalah diri mereka sendiri. Jadi ibaratnya kalau mengulurkan tangan 5 jari, ya, sebenarnya ke-5 jari itu untuk mereka, gitu. Ya. Sementara yang untuk Indonesia yang mana? Yang tidak berhasil digenggam oleh 5 jari mereka, gitu. Sisa-sisanya aja. Jadi kita hanya mendapatkan sisa-sisa. Yang sisa-sisa itu tidak akan bisa memberikan harapan yang cukup baik bagi kesejahteraan kita. Barangkali begitu, ya. Jadi khusus kepada sesuatu yang di luar Islam boleh kita curiga. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mencurigai orang-orang kafir, ya, gitu ya. Senantiasa paham, ya, apa yang menjadi thoriqoh mereka, apa yang menjadi jalan hidup mereka, dan itu tidak akan pernah berubah, ya. Jadi insya Allah kalau kita bisa memahami dengan baik, nanti kita akan mendapatkan wawasan, ya, politik dalam konteks ekonomi yang lebih baik, ya, ketika menyikapi apa yang terjadi di dalam kondisi di Indonesia. Barangkali gitu, Ustaz. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.